SMK Daniel Rahil itu sekarang itu didatangi banyak guru tamu dari Cina, dari Jepang, dari Belanda, dari Inggris, Perancis, Australia, Norwegia, Cina. Nah itu dia datang tinggal di sini sebagai guru tamu mengajarkan siswa 2 minggu dia menginap. Bahkan sampai dia bilang SMK Daniel Rahil jangan ingin jadi orang Cina. Yang dari Cina mengatakan jangan, yang dari Jepang jangan ingin jadi Jepang, jadilah orang Indonesia asli, jadilah orang Sasak asli. Itu pesannya mereka semua. Negara yang besar, bangsa yang kuat adalah bangsa yang berakar kepada peradabannya sendiri, bukan contek, bukan menjipelak. Sampai dia bilang begini, bahwa mari SMK Daniel Rahil membuat bahwa Panglima adalah kebudayaan. Mari kita bikin Panglima, karena negara, bangsa, manusia yang kokoh, manusia maju adalah yang memiliki peradaban dan tidak meninggalkan adat budayanya. Tatap matanya, tatap wajahnya, berterima kasih dan mohon ampun dan maaflah kepada mereka, sehingga kalian bisa sampai di saat dan di titik yang seperti ini. Sekali lagi dihimbau untuk para wali, tinggalkan saja untuk nanti. Yayasan Amal Saleh itu didirikan dulunya itu, kenapa di tempat yang gersang? Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai panutan rahmatan lil alamin Silaye muni bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang mampu tumbuh hidup di lahan yang gersang, di tempat itu. Karena melalui lahan basah, manusia itu tidak perlu berpikir, dia pasti hidup. Tapi di lahan yang gersang, dia membutuhkan pemikiran, membutuhkan ide, gagasan, pengetahuan, segala macamnya dibutuhkan. Nah, akhirnya dia buatlah di yayasan ini di Dasan Baru, dulu namanya Ramban Biak. Nah, pada tahun 1976 tanggal 1 Januari itu didirikan Yayasan Amal Saleh, namanya Yayasan Amal Saleh Dana Dharma, yang bertujuan membina, memelihara, menyantuni anak yatim, piatu, fakir miskin, orang cacat, terlantar, gepeng, pengemis, narapidana, gelandangan. Nah itu tujuannya didirikan karena apa? Karena Nabi Muhammad itu mengatakan menurut almarhum bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Nah didirikanlah Yayasan Amal Saleh itu sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Apakah dia bekat, gagah, gulu, kecial, sampai segala macam makhluk. Nah itulah didirikan dengan nama Yayasan Amal Saleh Dana Dharma, berdiri pada tahun 1976. Itu awalnya. Nah, pada saat itu dipelihara anak yatim, piatu, fakir miskin dari berbagai desa dan kecamatan. Nah, pada tahun 1986 pencetus pertama, ide pertama, gagasan pertama yang mendirikan sekolah yang dibiayai oleh negara untuk makan, itu namanya Liposos, lingkungan pondok sosial. Itu pertama kali, ada 3 di Indonesia, salah satunya di Lombok. Sampai dia bertanya pada saat itu Profesor Hermin Hediati Kuswaji sama Kuncoro Ningrat, Pak Muha ya, Profesor Lengan Jakarta, kenapa Pak Rahil ingin membuat sekolah yang muridnya, siswanya diberi makan? Dia bilang, oh itu sudah tanggung jawab negara. Negara sudah punya tanggung jawab memelihara, menyantuni, dan memberikan orang miskin makan. Nah akhirnya didirikanlah dulu namanya Liposos, lingkungan pondok sosial. Mereka dilatih selama 6 bulan. Ya Pak Muharib, 6 bulan untuk sekolah dilatih. Selama 6 bulan itu mereka diajarkan berbagai macam keterampilan,
si sepeda motor, bengkel lah, jajah, keramik, tahu, tempe, dan segala macamnya. Nah, begitu selesai selama 6 bulan sekolah, Pak Kabid, mereka diberikan modal untuk mengembangkan diri di luar. Nah, yang pertukangan dikasih alat-alat pertukangan, yang sapi dibelikan sapi, yang bembek dibelikan bembek, begitu dan semuanya. Untuk memberdayakan manusia supaya jangan lagi kembali kepada yang sebelumnya. Misalnya dia pada saat itu jadi gelandangan. Nah, begitu dia sudah disekolahkan, dibina selama 6 bulan, kembali menjadi manusia normal sehingga tidak lagi menjadi gelandangan. Nah, itu dipelihara, didirikan. Akhirnya sampai sekarang namanya PSBK. Dulu Panti Sosial Bina Karya, dirubah sama negara. Nah, tanah Yayasan Amal Saleh yang 2 hektar di sana itu dihibahkan. Kita menghibahkan tanah Yayasan Amal Saleh untuk didirikannya PSBK. Nah, itu tanah pribadi tapi dihibahkan kepada negara untuk menjadi Panti Sosial Bina Karya. Nah, selanjutnya berubah lagi aturan, Panti Sosial Bina Karya berubah menjadi BSBK, Balai Bina Sosial. Nah, lama sekarang katanya sudah dipindah kemarin akan menjadi SR, Sekolah Rakyat. Ya, ini sekarang akan menjadi Sekolah Rakyat dan seluruh pegawainya itu akan di Mataram. Nah, kembali kita ke yayasan. Nah, setelah meninggalnya almarhum orang tua kami, Bapak Dani Rahil itu pada tanggal 10 Januari 1994, kegiatan Amal Saleh Dana Dharma itu tetap jalan. Nah, akhirnya pada tanggal 14 September 2014, nah, kita perbaharui lagi namanya menjadi Yayasan Amal Saleh Dani Rahil. Nah, pada saat itu saya pergi bersama lalu Saparudin Aldi bersama ini Ameng di notaris di Ali Masadi SH. Nah, Yayasan Amal Saleh Dani Rahil ini sudah setelah diperbaharui sekarang udah 10 tahun ya. Diapainnya? 2014. Dia mati Yayasan Amal Saleh Dana Dharma ini tidak diperbaharui. Ya, tidak diperbaharui. Nah, sekarang sudah 10 tahun dia bernama Yayasan Amal Saleh Dana Rahil. Nah, pada saat itu Yayasan Amal Saleh Dana Dharma itu membina yatim piatu, kebudayaan, fakir miskin, lingkungan hidup, penghijauan, pembibitan segala macam. Kesenian budaya. Yaitu kebudayaan. Nah, tetapi pendidikan secara formal tidak ada pada saat itu almarhum. Nah, pada era kita ini kita perbaharui lagi. Nah, kita masukkanlah sekarang bidang pendidikan. Nah, di mana pendidikan ini awalnya kita dirikan SMK, udah itu ada TK, ada RA dan semuanya. Nah, itulah dia sampai sekarang sehingga bisalah berjalan sampai hari ini SMK Dani Rahil itu. Jadi SMK Dani Rahil itu kita coba tampil beda dengan SMK yang lain. Nah, di sini di Yayasan Amal Saleh Dana Dharma itu sudah ditanamkan nilai-nilai oleh almarhum, yaitu kerja, nyata, kata, dana, terlaksana, dan ikhlas. Itu disingkat dengan Kertatanatri. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi anak-anak yang sudah selesai sekolah itu harus bekerja, tidak lagi menjadi beban orang tua. Nah, kita tidak seperti sekolah-sekolah yang lain. Begitu dia selesai sekolah sudah selesai tanggung jawabnya. Nah, kalau kita ini tidak, Yayasan Amal Saleh punya program dan mendorong siswa yang telah lulus itu. Pertama, kami menyiapkan peluang kerjasama dengan pihak perhotelan, kerjasama dengan pihak Alfamart, Indomart, perbankan, dan perusahaan. Kalau ada anak-anak SMK yang mau ke Jepang, itu dibiayai gratis oleh pemerintah daerah. Itu sudah kita tanda tangan, MOU juga sudah ada. Nah, sehingga siswa itu tidak ada yang nganggur. Nah, makanya sekarang walaupun dia di tengah hutan seperti ini katanya Pak Kabid tadi, sekarang baru 7
7 hari sekarang ini dibuka sudah 75 siswa SMK yang mendaftar sekarang ini. Itulah harapan kita dari siswa, membantu orang tuanya, jangan lagi menjadi beban negara ini. Itu yang kita tidak inginkan. Sekarang kita banyak bikin sekolah, tapi mencipta kita tidak mencarikan solusi kepada siswa itu. Kita tidak ingin seperti itu. Kita sekarang punya tanggung jawab sampai siswa itu bisa bekerja, bisa bermanfaat bagi bangsa, negara, dan orang tuanya. Jangan kita bikin beban lah. Nah itulah yang kita rancang dia sama Mas Saleh dan jadi begini, saya sekarang tambahkan, kebetulan saya sudah bilang dari tadi saya suka pelupa dan tidak begitu hebat bicara, tidak ada yang kasih tahu ini Mami Apeng diam aja dia. Jadi begini. Karena semua kurang ajar semua. Jadi begini, mengingatkan SMK Daniel Rahil itu sekarang itu didatangi banyak guru tamu dari Cina, dari Jepang, dari Belanda, dari Inggris, Perancis, Australia, Norwegia, Cina. Nah itu dia datang tinggal di sini sebagai guru tamu mengajarkan siswa 2 minggu dia menginap. Setiap 1 bulan 2 guru tamu datang dari luar negeri. 2 guru tamu dan dia mengajarkan apa-apa yang di luar sana sebagai perbandingan. Bahkan sampai dia bilang SMK Daniel Rahil jangan ingin jadi orang Cina. Yang dari Cina mengatakan jangan, yang dari Jepang jangan ingin jadi Jepang. Jadilah orang Indonesia asli. Jadilah orang Sasak asli. Itu pesannya mereka semua. Negara yang besar, bangsa yang kuat adalah bangsa yang berakar kepada peradabannya sendiri. Bukan contek, bukan menjipelak. Sampai dia bilang begini, bahwa mari SMK Daniel Rahil membuat bahwa Panglima adalah kebudayaan. Mari kita bikin Panglima. Karena negara, bangsa, manusia yang kokoh, manusia maju adalah yang memiliki peradaban dan tidak meninggalkan adat budayanya. Boleh kita mencontoh yang lain sebagai sebuah perbandingan, boleh, tidak masalah. Tetapi tetap berakar kita kepada budaya Sasak itu. Itu pesannya. Walaupun dia mengajarkan bahasa Inggris di sini, memang dia ceritakan, oh kalau di Cina begini, di Amerika yang begini, yang di Australia begini. Dia ceritakan negara. Tetapi orang Sasak ya jadi orang Sasak, jangan nyontek-nyontek gitu. Jadi dia banyak memberikan arahan, motivasi sehingga kita punya identitas. Jangan sampai hilang. Jangan kita tergerus oleh suasana hari ini. Jadi walaupun teknologi digital ini sangat maju, tetapi mari kita tetap menjadi orang Sasak. Tetap menjadi bangsa Indonesia tanpa kita harus mencontek. Karena bangsa yang besar, dia bilang, manusia yang hebat itu berakar dari budayanya yang kuat, budaya yang kokoh, yang dijaga kelestariannya semuanya sampai gitu. Mari kita bikin Panglima, bahwa budaya aja sebagai Panglima, dia bilang. Nah sampai saya bilang pada saat itu dari Cina, kalau kami, saya bilang, agama itu menyatukan umat, tapi budaya menyatukan manusia. Kenapa dia dikatakan agama menyatukan umat? Karena umat Kristen tidak mau dia seperti Bali, memuja Bali. Begitu juga Islam tidak mau. Tetapi budaya, dia lintas agama, lintas ras, lintas kepentingan apapun. Dia bicara tentang manusia. Sampai segitu. Makanya dia bilang, waduh, SMK Daniel Rahil ini lain dia. Makanya sekarang itu besok lagi masuk lagi dia. Tiap bulan ada 2 guru tamu. Dan ini sudah 2 tahun sudah ini. Bahkan masuk 3 tahun sudah guru tamu ini mas. Lebih? Ya sudah, ya kayak itulah. Itu penambahannya sedikit. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Untuk kantor dipersilahkan untuk silahkan luapkan rasa bahagia kalian, syukur kalian hari ini. Luapkan semua, minta maaf pada mereka.
karena mereka lah orang-orang yang di belakang kalian yang selalu ada buat kalian, anak-anakku sekalian. Dan kepada Ibu Bapak Wali Murid jangan pulang dulu. Ritual ini kami laksanakan sebagai momen yang kami anggap cukup sakral, karena disitulah kemudian kalau boleh kita katakan tidak akan pernah terjadi di luar sana ketika anak-anak ini apalagi sukses begitu, justru di momen terakhir dia di SMK ini walaupun sederhana tapi cukup bermakna bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang akan datang.